lagi sama kita. Aku Ainun. Aku Isnaini. Aku Lina. Dan aku Zulfa. Dengan NEM 005 054 063 dan 105. Oke, dalam video kali ini kita bakal ngejelasin tentang perkembangan teori atom, mulai dari perkembangan teori atom Dalton hingga mekanika kuantum. Selamat menyaksikan. Untuk teori perkembangan atom yang pertama ada teori atom dari Dalton. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga tahun 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bulat kecil seperti telak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan bahwa semua benda tersusun atas atom. Atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom-atom tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain, namun mereka berbeda dari atom unsur lain. Perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tak dapat dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Namun sayangnya, teori Dalton ini tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola kecil tidak dapat mengantarkan arus listrik. Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Secara garis besar, teori Dalton memiliki kelemahan antara lain masih ada partikel subatomik yang menyusun atom seperti proton, neutron, dan elektron. Atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda, tidak mengenal muatan atau sifat listrik materi, sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom, melainkan molekul, seperti molekul unsur terbentuk dari atom sejenis dengan jumlah tertentu. Pada tahun 1830, John Dalton mengemukakan pendapatnya mengenai atom. Menurut Dalton, atom merupakan partikel terkecil dari suatu materi, sehingga atom tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Atom juga tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Pada teori Dalton, atom digambarkan seperti bola kecil sederhana dengan ukuran yang sangat kecil. Untuk teori atom selanjutnya yaitu teori atom Thomson. Pada awal abad ke-20, J.J. Thomson menggambarkan atom seperti bola pejal, yaitu bola padat yang bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel yang bermuatan negatif dalam atom. Namun sayangnya, teori atom Thomson juga memiliki kekurangan, yaitu pertama, tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi, dan yang kedua, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Perkembangan teori atom kedua dikemukakan oleh J.J. Thomson. Penemuan tabung katoda oleh William Crookes membantu J.J. Thomson dapat menemukan teori atom baru. Nah, melalui tabung katoda tersebut, Thomson memastikan bahwa sinar katoda merupakan partikel karena dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katoda dan juga anoda. Nah, menurut Thomson, atom ini adalah bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif atau sering yang disebut elektron. Oke, kemudian teori perkembangan atom menurut Rutherford. Nah, Ernest Rutherford merupakan ahli fisika kelahiran Selandia Baru yang merupakan salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Nah, Rutherford ini membuat model atom seperti tata surya. Pendapatnya yaitu atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Kemudian, inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Nah, model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Rutherford berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Atom Rutherford muncul berdasarkan eksperimen hamburan sinar alfa dari uranium. Rutherford bersama dua orang muridnya melakukan eksperimen yang dikenal dengan eksperimen hamburan sinar alfa. Partikel alfa adalah
partikel bermuatan positif yang bergerak lurus dan memiliki daya tembus besar, sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Kemudian Rutherford mengusulkan model atom yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang sangat kecil dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Untuk teori atom yang selanjutnya yaitu ada teori atom dari Niels Bohr. Niels Bohr adalah ahli fisika dari Denmark yang mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr antara lain: 1. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. 2. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Yang ketiga, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi, dan jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit-kulit elektron menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Kesimpulan yang diperoleh adalah selama elektron-elektron berada di lintasan energinya relatif tetap, elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti atom berada pada lintasan atau tingkat energi tertentu yang kemudian dikenal dengan sebutan kulit atom. Dasar inilah yang digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron suatu atom. Namun, model atom Bohr memiliki kelemahan, yaitu 1. Adanya radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengembangkan teori model atom dari Rutherford menggunakan percobaan spektrum hidrogen. Eksperimen ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah sekitar inti atom. Penjelasan Bohr mengenai atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Menurut Bohr, hanya di seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi suatu elektron dalam atom hidrogen. Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner elektron dan merupakan lintasan melingkar di sekeliling inti. Dan teori atom yang terakhir yaitu ada model atom mekanika kuantum. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Schrödinger menjelaskan partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya suatu probabilitas atau kebolehjadian saja. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut orbital, di mana orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit, dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Menurut teori mekanika kuantum, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari atom. Menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan dapat berperilaku sebagai gelombang. Nah, hal ini dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel.
Menurut Heisenberg, tidak mungkin untuk menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Nah, daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukan elektron disebut orbital. Orbital sendiri digambarkan berupa awan. Nah, yang tebal tipisnya itu menyatakan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron di daerah tersebut. Sekian dulu penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. See you.